Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina. خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmat tersebut dilanjutkan, diteruskan, ditambah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Menyambung daripada kajian rutinan kita, yaitu pembacaan kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam hari ini kita berada di bab yang akan menyebutkan daripada rukun iman, arkanul iman. Di pertemuan terakhir kemarin sudah kita dengarkan, alhamdulillah, 2 atau 3 kali pertemuan mungkin daripada rukun-rukun Islam, yaitu rukun Islam ada 5. Sekarang kita berada di arkanul iman, rukun iman. Ada 6, sittatun. Tentunya urutan yang disebutkan atau yang dipakai, yang digunakan, yang dijadikan metode oleh setiap ulama yang mengarang kitab, pasti mereka itu pertama kali menyebutkan rukun Islam, baru rukun iman. Kebanyakan begitu. Kalau kita buka kitab yang bahas tentang rukun-rukun ini, pasti pertama kali rukun Islam, baru rukun iman. Kenapa begitu? Karena mereka mengikuti sumbernya, yaitu adalah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, itu semua sumbernya langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menanyakannya atau Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang datang ke majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi malaikat Jibril datang ke majelis Nabi menyamar sebagai seorang laki-laki yang tampan, yang bersih, yang rapi. Tiba-tiba Nabi lagi duduk sama sahabat, datang orang asing. Langsung duduk di hadapan Nabi. Yang hadir semua sahabat ini tidak kenal ini siapa ini. Duduk di hadapan Nabi, langsung menanyakan ke Nabi, ma arkanul Islam, apa itu rukun Islam? Dijawab sama Nabi Muhammad yang udah kita pelajari kemarin. Kemudian selesai Nabi jawab, malaikat Jibril nanya lagi, wa ma arkanul iman, apa rukun iman? Dijawab lagi sama Nabi. Selesai, ditanya lagi sama Jibril, ma arkanul ihsan, apa rukun ihsan? Selesai dijawab Nabi, Jibril tanya, kapan kiamat? Kata Nabi, kamu lebih tahu jawabannya kapan kiamat. Artinya kita berdua nggak tahu. Kan kamu tahu Allah ngomong di Al-Quran banyak tidak tahu kiamat kecuali Allah. Kata Jibril, kalau begitu sebutkan tanda-tandanya. Disebutkan sama Nabi Muhammad SAW beberapa tanda kemunculan atau dekatnya hari kiamat. Ini dinamakan dengan hadis Jibril. Dinamakan dengan hadis Jibril. Panjang hadisnya kan, rukun iman, Islam, iman, ihsan, tanda kiamat. Dinamakan hadis Jibril dan ada sebagian ulama, salah satunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit yang tinggal di Madinah sekarang, mensyarahkan hadis ini, satu kitab. Syarah hadis Jibril. Bukan hadis ini Jibril, bukan hadis punya malaikat Jibril, bukan. Tapi yang menanyakannya malaikat Jibril, penyebab Nabi ngomong gara-gara Jibril bertanya, makanya dinisbatkan hadis tersebut kepada malaikat Jibril. Perawi hadisnya Sayyiduna Umar. Dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah Nabi menjawab lebar selesai, Jibril pergi. Kata Nabi setelah Jibril pergi keluar dari masjid, Nabi perintahkan sahabat, coba lihat, masih ada tak orang tadi. Itu yang sahabat hilang. Kata Nabi, dzaka Jibril, yang tadi barusan datang itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang ngajari kalian tentang agama kalian. Makanya arkanul Islam, arkanul iman, arkanul ihsan, itu semua adalah ruknuddin, pondasinya agama. Nabi yang ngomong. Dan tanda kiamat. Jangan dilupakan bab terakhir, tanda-tanda kiamat. Ini semua adalah pondasi agama. Siapa yang ngomong? Langsung Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi barusan itu Jibril yang datang ngajari kalian tentang agama. Nah, jadi memang urutannya Jibril pertama kali menanyakan tentang arkanul Islam. Baru setelah itu arkanul iman. Ulama yang akan mensyarahkan rukun-rukun tersebut pasti memulai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Rukun Islam dulu, baru rukun iman. Rukun Islam dulu, baru rukun iman. Nah, itu alasannya kenapa ulama pertama kali membahas, mengkaji rukun Islam, baru rukun iman. Kalau dilihat, mana yang lebih penting? Rukun Islam apa rukun iman? Kalau dilihat mana yang lebih penting, tentu yang paling penting adalah rukun iman. Karena iman adalah masalah batin, keyakinan. Islam itu urusannya dengan yang zahir, yang tampak. Rukun Islam, kita perhatikan rukun Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan meyakini apa isi kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dia jadi muslim.
Walaupun misalkan hatinya tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan, tetap dihukumi secara zahir muslim. Seperti siapa? Seperti para munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Para munafik di zaman Nabi itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sama Nabi, kebetulan lagi di masjid, dan biasanya mereka tuh kalau di masjid, bukan waktu sholat yang susah, subuh, isya, dah, yang gampang-gampang istilahnya, zuhur, maghrib, itu pun jarang. Mereka sholat, tapi di rumah musuhin Nabi. Ketemu sama Yahudi, ketemu sama orang kafir, mereka sekongkol untuk mencelakai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan muslim, muslim mereka. Mukmin, bukan mukmin. Ya, mereka muslim, muslim. Kenapa? Karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mukmin, tidak mukmin. Mereka tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi didahulukan rukun Islam karena yang harus kita ikuti dalam kehidupan dunia ini, yang harus dijadikan patokan hukum adalah yang tampak, yang zahir, bukan yang tidak tampak, bukan yang batin. Urusan batinnya seseorang itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat Jibril, apa rukun Islam? Bukan rukun iman. Kalau masalah yang paling penting, tentu rukun iman. Baru rukun Islam. Sempurna seseorang itu kalau dia mukmin dan muslim. Mukmin doang tidak muslim juga belum sempurna. Muslim saja tidak mukmin, tambah lagi tidak sempurna. Nah, jadi kenapa dimulai dulu dengan Islam? Ini metode Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arahan dari Nabi besar Muhammad SAW, bahwasannya yang harus kita jadikan patokan hukum adalah yang zahir, bukan yang batin. Urusan hati, urusan keyakinan orang di dalam hati mereka, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusannya dengan kita. Makanya rukun agama pertama kali yang dibahas rukun Islam. Sehingga kalau ada orang misalkan mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah harus kita anggap dia muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diganggu harga dirinya, hartanya, tidak boleh. Kenapa? Karena dia muslim. Walaupun di belakang dia kafir. Contoh munafik itu terang-terangan ganggu Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik di zaman Nabi, itu Nabi tahu dia munafik. Bahkan sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi tahu ini Abdullah munafik. Tapi tetap Nabi nganggap dia muslim. Kenapa? Karena yang dia tampakkan keislamannya. Walaupun tiap ada kesempatan pasti dia ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dijadikan hukum oleh Nabi adalah yang zahir. Jadi ini patokannya. Yang zahir. Ucapkan syahadat, ucapkan sudah muslim. Urusan dia tidak sholat, urusan dia itu urusan dia sama Allah, bukan urusan dia sama kita. Nah, itu hikmah kenapa didahulukan rukun Islam, baru setelah itu disebutkan rukun iman. Arkanul iman, rukun iman ini seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sittatun, ada 6. Yang pertama, antu'mina billah. Kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada Allah artinya iman
dengan semua sifat-sifat yang disebutkan, sifat 20. Allah itu mawjud, qadim, baqa, mukhalifah lil hawadith, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, itu semua 20. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, ya. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1. Ini harus kita imani. Harus tahu kita, Pak. Termasuk keyakinan dari rukun iman ini, iman kepada Allah, maksudnya iman bahwasanya Allah itu ada, Allah itu qadim, tidak ada awalnya, Allah itu bakin, tidak ada akhirnya, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, Allah itu enggak butuh dengan makhluk. Wahdaniyah, Allah itu zat yang maha esa. Qadir, Allah itu mampu, murid, punya keinginan, alim, maha mengetahui, hayyun, Allah itu ada hidup, sami, Allah itu maha mendengar, basir, Allah maha melihat, mutakallim, dan Allah berbicara. Ini sifat semua harus kita yakini. Nah, ini termasuk akidah yang harus dipelajari oleh semua orang muslim. Biar dia jadi orang yang mukmin, iman yang sempurna. Tahu sifat 20 Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib 20, mustahil 20. Wajib itu apa? Sifat wajib itu artinya bukan Allah wajib punya sifat itu, bukan. Beda pengertian sifat wajib 20 dengan kita salat kita ini salat wajib, beda ya. Kalau pengertian kita salat kita wajib, puasa kita wajib, itu ada yang mewajibkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat maghrib wajib? Karena diwajibkan oleh Allah. Nah, sifat wajib beda pengertiannya, bukan seperti itu. Apa maksud sifat Allah, sifat 20, sifat wajib bagi Allah? Artinya kata ulama, mustahil zat Tuhan tidak mempunyai sifat 20 tersebut. Itu artinya. Tidak bisa terbayangkan yang namanya Tuhan tidak punya sifat 20 tersebut. Itu pengertian sifat wajib. Jadi bukan artinya ada yang mewajibkan kepada Allah harus punya sifat 20 itu. Bukan. Kalau kita pahami sifat wajib 20, artinya ada yang mewajibkan kepada Allah harus memiliki sifat 20 itu, berarti ada Tuhan selain Allah. Terus akhirnya nyambung, Tuhan tadi ada sifat 20 wajib lagi, terus berarti selesai. Nah, jadi pengertian sifat wajib 20 artinya tidak terbayangkan yang namanya Tuhan tidak punya sifat 20 tersebut. Itu namanya sifat wajib. Sifat wajib harus dipelajari, mustahil harus dipelajari, sifat jaiz juga harus dipelajari. Tentunya Imam An-Nawawi atau Imam Abdullah bin Samir, pengarang kitab Safinatun Najah, tidak membahas panjang lebar tentang sifat wajib, sifat mustahil, itu karena itu pembahasan tentang akidah, bukan kajian di ilmu fikih. Beliau hanya sedikit menyebutkan rukun iman, bukan untuk membahas detail rukun iman atau pembahasan akidah sifat 20 yang wajib, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antu'mina billahi wa malaikatihi, juga yang harus kita imani adalah rukun iman yang kedua, iman ada malaikat. Siapa malaikat? Malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tercipta dari cahaya. Mereka bukan laki-laki, juga bukan wanita. Yang meyakini mereka laki-laki fasik. Yang meyakini mereka wanita bisa kafir. Na'udzubillah. Kemudian la abalahum, mereka tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur. Ini malaikat ini.
malaikat Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Tidak ada malaikat yang melanggar perintah Allah. Cerita yang sempat beredar atau waktu masih kecil dulu suka dengar Harut Marut, ya. Artinya itu cerita Israiliyat, cerita apa karang-karangan Bani Israel. Mereka tidak melanggar perintah Allah. Memang mereka turun ke muka bumi ini ditugaskan sama Allah. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwasannya ilmu sihir itu berbahaya. Yang cerita Harun Marut ada di Al-Quran, di surat Al-Baqarah, kan begitu. Mereka malaikat, yang namanya malaikat tidak mungkin melanggar perintah Allah. Ada malaikat itu yang Allah ciptakan dari pertama kali Allah ciptakan sampai nanti hari kiamat, hari akhir, itu sujud saja, karena memang tugasnya untuk sujud. Ada malaikat yang Allah ciptakan tugasnya hanya untuk ruku. Macam-macam tugasnya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, kata Allah. Allah menciptakan yang kalian tidak ketahui betapa banyak ciptaan Allah. Di ayat lain Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui pasukan Allah kecuali Allah. Jumlah malaikat tidak terbatas. Sampai detik ini pun ada malaikat baru. Diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kata Nabi, di atas Ka'bah itu ada Ka'bahnya langit. Kalau kita punya Ka'bah di Mekah, kiblat kita sholat. Penghuni langit juga ada Ka'bah. Posisinya pas di atas Ka'bah kita. Di langit ketujuh, namanya Baitul Ma'mur. Diumpamakan sama Nabi, saking selurusan begitu. Kata Nabi, umpama dari Baitul Ma'mur jatuh batu, dijatuhkan batu, itu jatuhnya pas di atas Ka'bah. Selurusan. Kata Nabi, tawaf setiap hari di Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. Setiap hari tawaf. Dan setiap hari Allah menciptakan malaikat 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur wala yakhruj, tidak keluar lagi tiap hari. Itu kata Nabi. Jadi kalau mau dikalikan, ya tidak bisa kita kalikan. Makanya jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Banyak jumlah malaikat. Cuman yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal namanya 10 malaikat. 10 malaikat wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat ini kebanyakan disebutkan, sebagian disebutkan di dalam Al-Quran, sebagian disebutkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Makanya wajib kita hafal, kita ketahui. Wajib ini. Termasuk arkanul iman, iman kepada malaikat, dan tahu secara tafsil, secara terperinci nama-nama 10 malaikat yang harus kita hafal. Pemimpin malaikat, malaikat Jibril. Pemimpin malaikat. Jadi semua malaikat itu ada tugasnya. Ada yang tugasnya untuk menjaga seorang mukmin. Kita ini setiap mukmin itu ada penjaganya. Allah kirimkan satu malaikat untuk menjaga kita. Raqib Atid tugasnya untuk nulis amal kita. Kata ulama, Raqib bagian kanan amal baik, Atid bagian kiri amal jelek. Sebagian ulama lagi menyebutkan tidak, Raqib Atid itu nama satu malaikat. Di kanan namanya Raqib Atid, di kiri namanya Raqib Atid. Pemimpinnya yang di kanan, Raqib. Yang bagian nulis amal baik, itu pemimpinnya atau ketuanya, wakilnya yang di kiri. Yang di kiri tidak akan nulis amal jelek kita, ini khusus untuk umat Nabi Muhammad, kecuali diizinkan sama yang di kanan. Begitu. Munkar Nakir, malaikat yang akan datang di alam kubur. Sebutkan dalam hadis, kata Nabi Muhammad, yang amalnya baik,
mukmin maka akan berupa mungkar nakir ini tampan sekali, enak dilihat. Yang amalnya jelek, kafir, naudzubillah, ngelihatnya aja udah serem, udah tersiksa. Malik, penjaga api neraka. Diriwayatkan malaikat Malik ini tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum. Orang kafir hanya melihat malaikat Malik sudah tersiksa. Bayangkan, nyingok nyobel dah tersiksa. Belum disiksa. belum disiksa. Pas ketemu Nabi di Isra Mi'raj minta maaf malaikat Malik ini ke Nabi, ya Rasulullah, bukannya aku tidak galak senyum, aku tidak bisa senyum. Kalau Allah berikan aku kesempatan untuk senyum satu kali, aku akan jadikan untuk senyum di hadapanmu ya Rasulullah. Tapi memang Allah ciptakan serem dak kati senyumnya ke malaikat Malik. Malaikat Malik anggotanya banyak, ada Zabaniyah, tidak tahu berapa jumlah Zabaniyah. Banyak anggota-anggota malaikat Malik. Malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, ganteng, tampan, enak dilihat. Bagian mencabut nyawa, malaikat Israel, juga punya anggota banyak. Yang niupkan trompet, 2 kali trompet, malaikat Israfil. Trompet pertama dia tiupkan, semua yang hidup meninggal dunia. Terjadilah kiamat pada saat itu. Kecuali malaikat-malaikat yang besar, Jibril, Israel itu enggak. Yang terakhir meninggal dari makhluk Allah itu Israel. Yang bagian cabut nyawa. Itu terakhir Pak Belir. Ya karena tugas dia. Sudah dia nyabut nyawa semua umat manusia. Iblis pun dicabut nyawa. Iblis itu bakal mati. Malaikat pun semua dicabut nyawa. Jibril cabut nyawa. Selesai, Israel menghadap Allah. Kata Allah, siapa yang tersisa? Cuman aku ya Allah. Nah, sekarang kau cabut nyawamu. Pas dia cabut nyawanya, diriwayatkan, ternyata sakit cabut nyawa. Baru ngerasakan malaikat Israel. Setelah malaikat Israel mencabut nyawanya, tidak ada makhluk tersisa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cuman ada Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan di surat Ar-Rahman. Semua yang ada di alam semesta ini akan fana, akan hilang. Yang tidak hilang, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya zat Tuhanmu yang tidak akan hilang. Artinya yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi malaikat banyak tugasnya. Ada tugas malaikat yang menyampaikan salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tugas malaikat yang tugasnya apa? Duduk di depan pintu masjid. Menjaga rumah Allah dan mencatat setiap orang yang masuk ke masjid. Ada malaikat yang tugasnya mendatangi rumah yang di situ dibacakan Al-Qur'anul Karim. Banyak malaikat juga. Dan semuanya ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah qiyamuhu binafsihi. Termasuk sifat 20 tadi, Allah tidak butuh dengan apapun. Tidak butuh dengan siapapun. Allah tidak butuh untuk menyampaikan wahyu dengan malaikat Jibril. Allah tidak butuh mencabut nyawa dengan malaikat Israel. Allah tidak butuh menyiksa yang di neraka dengan malaikat Malik. Tidak butuh. Qiyamuhu binafsihi. Sifat 20. Allah tidak butuh dengan apapun. Cuman Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya semua itu tugas itu harus berbagi. Tugas itu harus berbagi. Kita hidup di dunia ini, Pak. Kalau semua pengen kita tackle, tidak bakal selesai. Tidak bakal bagus. Kacau lagi aduh. Kalau nak dia tackle, ini aku be, ini aku be, ini aku be. Dak galak ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling gotong royong, saling bahu membahu dalam beramal baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi tugas Jibril, tugasnya ini, Israel, semua. Padahal Allah tidak butuh mereka semua. Nah, ini termasuk
pelajaran dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus iman kedua yang harus kita rukun iman yang kedua yang harus kita yakini yaitu adalah Allah memiliki malaikat dan malaikat Allah tadi tercipta dari cahaya, mereka bisa berubah bentuk dengan bentuk apapun, cuman bentuk-bentuknya pasti bentuk yang mulia malaikat. Dan mungkin malaikat berubah bentuk-bentuk yang seram dah. Bentuk yang ganteng, yang tampan. Seperti tadi malaikat Jibril nyamar jadi orang tampan, bersih, bersinar datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa tidak kita melihat malaikat? Bisa. Bisa, tidak mustahil manusia bisa melihat malaikat. Baik dengan termasuk tanda ada malaikat, ini tanda. Tidak mesti ya, tanda itu kan tidak mesti ada. Mendung, tanda mau hujan. Apakah pasti kalau mendung ada hujan? Tidak. Tanda, namanya tanda itu tidak 100%, tidak akurat niat. Nah, termasuk tanda adanya malaikat diriwayatkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, suara ayam tengah malam, ayam kukuk-kukuk itu apalagi mendekati subuh itu diriwayatkan ayam melihat malaikat. Kalau setengah malam mendekati subuh, ayam sudah ketok-ketok, ribut, itu ayam melihat malaikat. Malaikat dilihat semua ayam di waktu itu. Memang waktunya malaikat turun. Memang waktunya malaikat tuh turun. Jadi mustahil tidak manusia melihat malaikat, tidak mustahil. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, pernah memuji ada sahabat yang bernama Imran bin Husain. Kata Nabi, Imran ini sahabat yang sering berjabat tangan dengan malaikat. Imran bin Husain. Jadi kalau terjadi kepada satu manusia, bukan Nabi kan, manusia biasa, sahabat, bukan Nabi, berarti untuk manusia yang lain tidak mustahil. Jabat tangan Imran ini dengan malaikat. Sering jabat tangan. Diriwayatkan beliau ini bakti kepada orang tuanya. Termasuk amalan sekesian beliau bakti kepada orang tua sehingga berjabat tangan dengan malaikat. Pasti kalau wong yang udah berjabat tangan dengan malaikat bukan sembarangan orang yang luar biasa, karena malaikat hamba-hamba mulia dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman yang kedua yaitu adalah iman kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Posisi malaikat daripada makhluk Allah, siapa yang paling mulia? Malaikat atau para nabi? Ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang paling mulia dari makhluk Allah tentu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia ini. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 sisa ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Yang pertama kan Nabi Muhammad. Nah, ini 5 ini yang termulia dari utusan Allah. Setelah 5 ini baru utusan-utusan yang lain. Setelah utusan-utusan yang lain, rasul-rasul yang lain, para anbiya, karena beda, rasul sama nabi itu beda. Setelah para nabi, baru 10 malaikat yang kita wajib tahu namanya. Jibril, Mikail, Israfil. Jadi para nabi dan para rasul itu lebih mulia dari malaikat. Setelah 5 ulul azmi, rasul yang lain. Banyak juga rasul yang wajib kita hafal 25. Nanti itu masuk di rukun iman juga. Setelah para rasul, para anbiya. Beda rasul sama nabi kan beda. Setelah para nabi baru 10 malaikat yang termulia yang wajib kita hafal namanya. Setelah 10 malaikat ini di situ baru ulama khilaf. Kalau yang tadi ulama tidak ada khilaf. Ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak khilaf. Yang pertama 5 ulul azmi paling mulia nabi, habisnya para rasul, di bawahnya lagi para anbiya, para nabi. Setelah para nabi 10 malaikat yang kita wajib tahu namanya. Setelah 10 malaikat baru ulama khilaf. Siapa yang paling afdol? Siapa yang lebih mulia?
para aulia atau malaikat sisa dari 10 yang tadi, selain 10 yang tadi. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan para aulia, wali-wali itu dari sahabat Nabi wali. Dari sahabat Nabi sampai nanti akhir umat Nabi Muhammad, kalau dia masuk ke kategori wali, itu lebih mulia dari malaikat. Tapi bukan 10 malah malaikat. Itu udah bisa dibahas itu. Sisa dari 10 itu, sisanya. Kenapa lebih mulia dari malaikat? Malaikat itu taat kepada Allah karena nggak ada hawa nafsu. Memang malaikat itu pada hati hawa nafsu. Manusia setengah ciptaannya hawa nafsu. Kita ini diciptakan sama Allah setengahnya malaikat, setengahnya syahwat. Makanya yang bisa mengontrol hawa nafsunya, oh dia ini cak malaikat. Cak malaikat. Apa? Lebih cenderung ke ciptaan yang dari malaikat. Kita ini setengahnya syahwat, setengahnya malaikat. Ini hidup, selama hidup ini perang terus. Dua sisi di dalam diri kita ini. Syahwatnya, malaikatnya. Malaikat maksudnya taatnya, maksiat, taat. Yang berhasil menang dari syahwatnya, oh ini hebat ya wali tadi. Sedangkan malaikat memang tabiatnya taat kepada Allah karena ada hawa nafsu. Makanya ulama lebih cenderung ke pendapat bahwasannya para wali itu lebih mulia dari malaikat-malaikat biasa selain 10 malaikat tadi karena para wali berhasil memenangkan perang melawan hawa nafsu mereka sedangkan malaikat tidak ada perang melawan hawa nafsu. Nah, jadi setelah 10 malaikat yang kita wajib hafal namanya, kedudukan berikutnya para aulia dari umat Nabi Muhammad SAW, baru di para aulia sisa malaikat yang ada dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan atau kedudukan level mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman yang kedua yaitu adalah kita iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang ketiga kutubihi, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, insya Allah akan kita kaji, akan kita bahas di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesempatan, taufik hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm وزيدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi ada yang nak tanya? Jadi sambil dimakan jadi. Iya. Nah, kalau malaikatnya satu, yang khilaf itu cuman di rokib atid. Jadi ulama khilaf apakah rokib itu satu, atid yang kedua. Cuman mereka ini sepasang, rokib di kanan, atid di kiri. Atau
Memang Raqib Atid ini nama satu malaikat. Raqib Atid di kanan, ada satu lagi Raqib Atid di kiri khilaf ulama. Nah, jadi nama 10 malaikat itu untuk satu malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Pendapat yang muktamad Raqib 1, Atid 1. Lain pendapat yang muktamad beda. Jadi 10. Nah, cuman tentunya mereka punya anggota. Mereka punya anggota. Seperti Munkar, Nakir, Malik. Malik punya anggota. Yang disebutkan yang jelas dalam Al-Quran itu malaikat Malik punya anggota. Malaikat Israel punya anggota. Malaikat Israel punya anggota. Karena tapi tidak bisa kita jadikan patokan dokter, misalkan kan makhluk ini banyak. Tidak cukup satu malaikat. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena malaikat beda dengan manusia. Bisa aja satu malaikat itu misalkan secara akal-akalan Israel bisa membagi tubuhnya jadi 1 miliar, datang satu-satu. Karena malaikat itu besar. Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya kalau dibuka itu dikibarkan oleh malaikat Jibril, setengah bumi ketutup. Satu sayap. Berarti kalau 2 sayap beliau kibarkan, gelap gitu dari siang. Tidak kata apa-apa Jibril. Nah, jadi alasan itu tidak bisa dibenarkan untuk kita katakan berarti malaikat itu banyak atau punya anggota. Tidak. Jadi malaikat bisa aja bagi diri mereka jadi 1 miliar misalkan untuk. Cuman memang satu malaikat yang Allah berikan tugas itu biasanya punya anggota. Punya anggota. Malaikat Malik, Zabaniyah, anggotanya. Ini yang disebutkan di Al-Quran Karena kan masalah seperti ini harus dari Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak boleh menurut pemahaman, tidak boleh. Ini kan harus dari Nabi atau dari Allah langsung di Al-Quran. Malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, punya anggota. Malaikat Munkar Nakir di dalam hadis, Nabi pernah menyebutkan kalau salah punya anggota. Sisanya malaikat Ridwan, ada anggota tak? Wallahu a'lam. Tak disebutkan di Al-Quran dan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman 10 malaikat. Bukan Raqib ada berapa? Ada. Satu Raqib, satu Atid, satu Munkar, satu Nakir. Begitu. Jelas insyaallah. Jaturi. Tanya lagi. Sambil dimakan. Ya terima. Boleh. Sambil minum. Pak, tanya apa? Jatuh di. Hmm. Jadi pertama kita istighfar pertama karena memang itu ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk zikir yang sunnah dibaca setelah sholat istighfar. Itu alasan pertama. Itu alasan pertama karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Alasan kedua, Pak, betul memang kita bukan habis maksiat. Kita habis ibadah kepada Allah. Tapi ibadahnya kita kepada Allah itu masih kurang kalau disandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih tidak cukup. Masih kasarnya masih main-main ibadahnya kita. Dengan bukti kita sholat. Berapa persen dari sholat kita yang khusyuk? Ya kan? Berapa persen dari sholat kita yang khusyuk? Mungkin 20%, mungkin 30, mungkin di rakaat pertama saja kita khusyuk, di rakaat kedua kita khoyal. Ya kan? Itu yang kita istighfari. Minta ampun sama Allah, biar apa? Biar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu habis bangun Ka'bah,
angkat tangan, ya Allah, doa sama Allah, memohon, tolong terima amal ibadahku ini ya Allah. Istighfar itu, kita istighfar itu mengandung makna biar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Memang kita bukan habis maksiat, tapi kalau dibandingkan ibadah kita dengan disandingkan dengan nikmat-nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita ini masih kurang untuk mensyukuri nikmat Allah. Kan kita ibadah ini bentuk apa, Pak? Bentuk kita bersyukur kepada Allah, kan gitu. Ibadah kita ini bentuk kita bersyukur kepada Allah. Makanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah tidak akan beribadah. Orang yang tidak beribadah berarti tidak bersyukur kepada Allah. Bohong yang ngomong aku bersyukur kepada Allah, tapi tidak sholat, bohong. Kalau dia memang mau bersyukur kepada Allah, pasti dia ibadah. Nah, kita ini mensyukuri apa? Mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah yang sepele yang kita lakukan. Tidak bisa disandingkan, tidak bisa dibandingkan nikmat besar dari Allah dengan ibadah kita. Satu contoh cerita. Nabi Muhammad SAW menceritakan, ada satu orang dari Bani Israel, ibadah 500 tahun. Ibadahnya 500 tahun. Pas dihisap sama Allah, kata Allah, wahai malaikat, ini Nabi yang ceritakan, wahai malaikatku, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Ini wong protes, ya Allah, aku ini ibadah 500 tahun, bukannya sedangkan. Kenapa aku masuk surga dengan rahmatmu, bukan dengan amalku yang 500 tahun itu? Apa jawab Allah? Wahai hambaku, kalau begitu ayo kita timbang. Satu nikmatku dengan ibadah 500-mu. 500 tahun Pak ibadahnya. Ini Nabi yang ceritakan terjadi nanti di hari kiamat. Allah ambil satu nikmat sebelah mata. Bukan dua ikut mata. Si ikut mata biar Allah ambil. Allah taruh di timbangan. Sebelahnya lagi Allah timbang 500 amal. Tak taunya beratlah nikmat satu mata daripada ibadah 500 tahun. Ini satu nikmat baru. Tak bisa mengalahkan ibadah 500 tahun ibadah tidak bisa mengalahkan satu nikmat mata. Apalagi dua mata. Apalagi tambah hidung, tambah kuping, tambah ini. Makanya ibadah kita ini untuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi apakah sepadan? Tak sama. Tak bisa. Makanya kita istighfar habis sholat. Minta ampun ya Allah, kami masih belum bisa mensyukuri nikmat-Mu. Inilah yang bisa kami lakukan, maka ampuni kekurangan, keteledoran dari kami ya Allah. Itu arti istighfar setelah kita sholat. Jelas insya Allah Bapak? Tadi ada yang lain? Sudah? Kalau sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.